Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Fa nahmadullah azza wa jalla, kita memuji Allah Jalla wa ala dan bersyukur kepadanya yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Dan tentunya nikmat yang paling berharga bagi seorang muslim dan muslimah adalah nikmat agama. Terriwayatkan secara marfu' dengan sanad yang dhaif dan secara mauquf dengan sanad yang sahih dan muttasil dari sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibb wa la yu'ti din illa man yuhibb, atau kama qala. Sesungguhnya Allah akan memberikan nikmat dunia ini kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Tetapi Allah Jalla wa'ala tidak akan memberikan nikmat agama kecuali hanya kepada hamba yang ia cintai sahaja. Dan berkumpulnya kita pada malam yang berbahagia ini di dalam rumah Allah Jalla wa'ala yang mulia ini dalam rangka talabul ilm, at-tafaqquh fid din, dan at-tawasi bil haqq wa tawasi bis sabar di antara kita merupakan dari nikmat agama yang Allah Jalla wa ala anugerahkan kepada kita dan wajib kita syukuri. Mudah-mudahan Allah Jalla wa ala menjadikan kita dari hamba-hamba yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhu, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Mudah-mudahan kita juga tergolong dari golongan-golongan yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartu bi riyadhil jannah farta'u." Qalu, "Wa ma riyadhul jannah ya Rasulullah?" Qala, "Hilaqu dzikr." Apabila kalian melewati taman-taman syurga, maka mampir dan masuklah kalian ke dalamnya. Apakah taman-taman syurga itu wahai Rasulullah? Tanya sebagian sahabatnya. Maka beliau pun menjawab, "Hilaqu dzikr." Halaqah zikir. Dan majelis ilmu agama, kata Imam Ibnu Katsir, a'zamu majalis zikir, merupakan majelis zikir yang paling besar. Ikhwani al-karam wa akhwati al-karimat, juga tiada tempat yang lebih melindungi akidah kita, manhaj kita di dalam beragama dan nikmat agama yang telah Allah berikan kepada kita selain daripada majelis ilmu agama di akhir zaman yang seperti ini. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Fitan dari sahih beliau sebuah hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satakunu fitanun al-qa'idu fiha khairun min al-qa'im wal qa'imu fiha khairun min al-mashi wal mashi fiha khairun min as-sa'i. Man tasharrafa laha tastashrifhu faman wajada malja'an aw ma'adhan falya'udz bih." Sungguh fitnah demi fitnah semakin hari semakin merajalela, semakin tersebar, semakin besar. Kemudian Nabi mengatakan orang yang masih duduk di masa itu lebih baik, akan lebih selamat daripada orang yang telah berdiri. Orang yang berdiri masih lebih selamat daripada orang yang telah berjalan kaki. Dan orang yang baru berjalan kaki masih lebih selamat daripada orang yang telah berlari. Barang siapa yang mendekati suatu fitnah, maka fitnah itu akan menyambarnya. Kemudian di akhir hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman wajada malja'an aw ma'adhan faly'az bih." Barang siapa yang mendapatkan suatu tempat di mana di situ dia dapat melindungi agamanya dari fitnah akhir zaman, maka hendaknya dia berlindung di situ.
Para ulama mengatakan majelis ilmu agama adalah sebaik-baik tempat untuk seseorang melindungi agama yang telah Allah Jalla wa'ala anugerahkan kepadanya dan lebih mahal dari dunia beserta isinya dari fitnah akhir zaman. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Insyaallah taala untuk kajian rutin kita di antara maghrib dan isya Sabtu pertama setiap bulan insyaallah kita akan mengkaji kitab Lum'atul I'tiqad karya al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Seorang imam yang ma'ruf bil aqidah as-sahihah dan dengan syarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dulu ana menamatkan kitab ini sebanyak 2 kali bersama Syekhuna Yasin Al-Adni rahimahullahu taala yang meninggal karena diletakkan bom di dalam mobilnya. Baik, rahimahullahu taala wa askanahu fasihah jannatih. Sebelum kita masuk ke dalam kitab, ada beberapa poin yang ingin ana sampaikan. Yang pertama, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum baraka fikum. Pelajaran akidah adalah pelajaran yang sangat penting. Kajian-kajian yang membahas tentang akidah adalah kajian-kajian yang seyogyanya seorang muslim menjadikannya sebagai kajian rutinnya. Bukan sekedar kajian yang apabila ada waktu kosong dia menghadirinya, kalau tidak ya sudah ya. Beda halnya dengan kajian-kajian yang lainnya. Kenapa demikian? Karena tidaklah Allah menciptakan kita kecuali untuk meluruskan akidah kita. Ya. Allah Jalla wa Ala yang telah menciptakan ya سبع سماوات ومن الأرض مثلهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله أحاط بكل شيء علما. Dialah Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit dan bumi yang semisal dengan itu. Maksudnya 7 lapis langit juga. Apa tujuannya? Lita'lamu, agar kalian berakidah, agar kalian berilmu. Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah ahata bi kulli syai'in ilma. Agar kalian mengerti, mengetahui, mengilmui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan bahwa Allah Jalla wa Ala pengetahuannya meliputi sesuatu. Dan penyimpangan akidah adalah penyimpangan yang fatal. Bahkan terkadang karena akidah yang rusak, ibadah yang dilakukan oleh seseorang tertolak di sisi Allah dan menjadi debu yang berterbangan di sisinya. Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat An-Nahl pada ayat 79, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal saleh, dia melakukan suatu ibadah ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia lelaki ataukah wanita, wa huwa mu'min, dengan syarat dia memiliki iman. Iman adalah akidah. Ya. Kalau imannya tidak benar, amalannya tidak akan bermanfaat. Kalau kita membuka Sahih Muslim, kita dapatkan di sana hadis pertama yang beliau sebutkan di dalam kitab sahihnya adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, di mana beliau saat itu sedang tawaf di Ka'bah. Beliau ditemui oleh beberapa masyarakat Irak. Mereka bercerita kepada beliau bahwa di Irak ada seorang tokoh yang bernama Ma'bad al-Juhani. Seorang tokoh yang ditokohkan oleh sebagian kaum muslimin dan memiliki pengikut yang tidak sedikit. Bahwasanya mereka memiliki akidah innal amra unuf. Ini yang disebut dengan al-qadariyah an-nufah al-ghulah. Ekstremis qadari. Nah, bahwasanya sesuatu itu diketahui oleh Allah secara rinci, secara detail apabila telah terjadi. Nah, serupa dengan akidah yang seperti ini adalah ucapan sebagian orang, kalau sudah terjadi baru dikatakan takdir, kalau belum terjadi itu mah bukan takdir. Nah, mendengar cerita mereka tersebut, maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang sedang tawaf di Ka'bah mengatakan, "Akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum mura'u minni wa an walau annahum anfaqu mithla Uhudin dhahaba lama qabilahu Allah minhum hatta yu'minu bil qadar." Sampaikan kepada mereka bahwa aku bukan dari mereka dan mereka bukan dari golonganku. Dan seandainya mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka Allah tidak akan menerimanya dari mereka sehingga mereka beriman kepada takdir.
Para ulama yang menjelaskan hadis ini menjelaskan bahwasanya ucapan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ini menunjukkan beliau menganggap mereka batal Islamnya karena tidak meyakini salah satu dari 4 rukun iman kepada takdir, yaitu tentang ilmu Allah Jalla wa Ala, bahwa segala sesuatu yang belum terjadi, yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, dan sesuatu yang mustahil terjadi, seandainya bisa terjadi, bagaimana terjadinya Allah Maha mengetahui tentangnya. Ini dipahami dari 2 ucapan beliau. Yang pertama, beliau mengatakan, aku berlepas diri dari mereka dan mereka bukan dari golonganku. Seandainya mereka masih mukmin, tentunya beliau tidak akan mengeluarkan statement yang seperti ini kepada individu muslim. Innamal mu'minuna ikhwah ba'dukum min ba'd. Yang kedua adalah dari ucapan beliau yang mengatakan, walau anfaqu mithla uhudin dhahaba lama qabilahu Allahu minhum hatta yu'minu bil qadar. Seandainya mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka Allah tidak akan menerimanya dari mereka, dan tidak ada yang menghalangi suatu ibadah dan ditolak oleh Allah kecuali naqidh min nawaqidul Islam, wa ma manahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah. Tidaklah sedekah-sedekah mereka itu ditolak oleh Allah kecuali karena mereka kufur kepada Allah Jalla wa Ala. Ini menerangkan kepada kita fatalnya penyimpangan akidah. Nah, karena penyimpangan suatu akidah, terkadang suatu ibadah tidak diterima oleh Allah Jalla wa Ala. Bahkan ibadah yang telah dikerjakan oleh seseorang menjadi debu yang berterbangan. Misalkan seandainya ada seseorang yang selalu menjaga salat 5 waktu berjamaah, setiap bulan dia umrah, setiap tahun dia haji, membangun ribuan masjid, membantu jutaan anak fakir miskin dan anak yatim, sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, ya. Salat dan puasanya, setiap salat dan puasa ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Tetapi di dalam kepalanya ada akidah wahdatul adyan, semua agama sama. Maka tanpa ada khilaf di antara ulama, dia batal Islamnya menurut kesepakatan seluruh ulama Islam tanpa ada khilaf. Karena dengan akidah tersebut dia telah mendustakan firman Allah, inna ad-dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dia telah mendustakan firman Allah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Dia telah mendustakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min yahudiyyin wala nasraniyyin yasma'u bi thumma la yu'minu bi illa kana min ashabin nar. Di mana siapa saja yang tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tempatnya adalah api neraka. Nah, demikian juga apabila dia memiliki ibadah yang luar biasa, setiap 5 waktu salat berjamaah, tiap bulan umrah, tiap tahun haji, berbakti kepada kedua orang tuanya, setiap melakukan ibadah dia melakukannya dengan ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Tetapi dia meyakini ada manusia yang memiliki ilmu gaib karena karamah dan sebagainya, ya, yang Allah berikan kepadanya. Atau dia datang kepada dukun dan percaya kepada ucapan si dukun. Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal dan percaya kepada ucapan mereka yang mengaku tahu perkara gaib, maka sungguh dia telah kufur terhadap syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini beberapa contoh yang menunjukkan kepada kita fatalnya penyimpangan akidah. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu tegas dalam perkara akidah, meskipun itu muncul dari orang yang baru ngaji kepada beliau. Beda halnya tatkala ada sahabat yang melakukan kekeliruan dalam bab fikih, dalam bab ibadah. Sebagai contoh di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, haditsun ma'ruf. Beliau mengatakan, kunna hudatsa wa ahdin bi kufr famararna بسدرة للمشركين كانوا يعكفون عنها وينوطون بها أسلتهم ويقال لها ذات أنواط فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال سبحان الله أو الله أكبر إنها السنن إنكم قلتم كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu mengatakan, pada hari perang Hunain yang terjadi antara kaum muslimin dengan jumlah yang jauh lebih besar daripada musuh mereka, kami saat itu beberapa orang baru masuk Islam, artinya mu'allaf kalau bahasa kita sekarang, ya,
Walaupun mu'allaf dalam istilah bahasa Indonesia ini kadang harus di cross check ulang. Sudah 2-3 tahun masih dikatakan mu'allaf, ya. Atau sudah 10 tahun ya masih mu'allaf juga. 20 tahun masih mu'allaf juga. Kalau gitu hampir semua para sahabat Nabi mu'allaf. Ya kan? Ya, ini mu'allaf Pak Ustaz. Kapan masuk Islam tahun 90? Ini bukan mu'allaf lagi. Nah, tayyib. Beliau mengatakan kami saat itu yang baru masuk Islam di perang Hunain melewati sebuah pohon bidara yang dikeramatkan oleh kaum musyrikin. Yang dikeramatkan oleh kaum musyrikin. Mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon bidara yang mereka keramatkan tersebut dan mereka i'tikaf di situ. Karena kami baru masuk Islam, maka kami tertarik melihatnya. Kami pun meminta kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, buatkan juga untuk kami pohon bidara keramat sebagaimana kaum musyrikin memilikinya. Ini bahayanya beragama tanding-tandingan atau ikut-ikutan. Maka Nabi langsung berteriak, Allahu Akbar. Itu adalah kebiasaan ke umat-umat terdahulu. Sungguh ucapan kalian ini sama dengan ucapan Yahudi dan Nasara Ahlul Kitab kepada Musa. Tatkala mereka melewati suatu kaum yang menyembah seekor anak sapi, maka mereka pun meminta kepada Musa, buatkan untuk kami sebuah Tuhan yang terlihat selain Allah Jalla wa'ala, sebagaimana mereka memiliki Tuhan yang terlihat, yang disembah secara nyata, secara terlihat. Di sini Nabi SAW tidak basa-basi, meskipun di dalam medan tempur. Ya. Meskipun di dalam medan tempur. Demikian juga ketika disampaikan kepada Nabi SAW tentang gelang yang ada di tangan salah satu dari sahabatnya. Dan Nabi bertanya, "Mahadha, gelang apaan ini?" Dia pun mengatakan, "Minal wahin." Ini gelang agar enggak kena penyakit wahan. Yang apabila menimpa tangan akan membuat jari jemari runtuh atau hancur. Artinya itu obat. Artinya jimat. Maka Nabi SAW mengatakan, "In za'a fa innaha la taziduka illa wahna wa immita wa anta ala dhalik ma aflahta abada." Oh, kama qala. Buanglah gelangmu ini. Karena gelangmu ini, jimatmu itu hanya membuat engkau semakin lemah. Apabila engkau mati dan kamu masih memakai gelang ini, kamu tidak akan pernah bahagia selama-lamanya. Di sini Nabi SAW tidak ada basa-basi dalam masalah akidah. Nah, tetapi ketika ada sahabat yang keliru dalam bab fikih ibadah, Nabi memaklumi. Ya, Nabi tidak sekeras itu. Sebagai contoh, Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, beliau pernah menceritakan, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajatin fa ajnabtu fatamarraqtu fi as-sa'id kama tamarraqu ad-dabbah. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk suatu keperluan, suatu kebutuhan. Maka aku pun pergi melaksanakan perintah beliau itu. Di dalam perjalanan aku junub dan aku tidak mendapatkan air. Maka aku pun berguling-guling di pasir. Mengingat bahwa junub adalah hadas besar, dan kalau mandi hadas besar harus menyiramkan air ke seluruh anggota tubuh. Nah, kalau menggunakan debu pengganti air berarti seluruh tubuh harus kena tanah. Aku pun berguling-guling di tanah seperti seekor hewan yang berguling-guling di tanah. Kemudian aku pulang dan aku ceritakan apa yang aku lakukan tersebut kepada Nabi SAW. Dalam sebuah riwayat disebutkan Nabi pun tertawa. Kemudian Nabi mengatakan, "Innama yakfika an taqula biyadayka hakadha." Wahai Ammar bin Yasir, sebenarnya cukup kamu lakukan dengan kedua tanganmu seperti ini. Nabi pun menepukkan kedua telapak tangannya ke tanah, kemudian meniupkannya dalam sebuah riwayat, kemudian mengusap bagian atas dari tangan kanan, kemudian tangan kiri, kemudian wajah. Di sini Ammar bin Yasir ya tidak dimarah-marahin, tidak dibodoh-bodohin oleh Rasulullah. Tidak lantas Nabi mencela dan mencaci maki dan mengatakan, "Dasar makanya setiap kajian ikut." Ya, masalah tayamum aja ente enggak paham. Ya. Tetapi ketika Abu Waqid Al-Laythi tadi di dalam medan tempur, mereka hudatha wa adid. Nabi tegas. Dia langsung mengingkarinya. Karena akidah jamaah dimulakan Allah adalah pondasi agama ini. Sebagai contoh yang lain yang menunjukkan betapa ya akidah itu fundamental di dalam agama kita dan memiliki akidah yang rusak sangatlah fatal. Seperti yang disebutkan oleh sebagian ulama bahwa orang yang meyakini bahwa iman kepada malaikat adalah salah satu dari 6 rukun iman, tetapi dia mengatakan bahwa malaikat itu tidak ada wujudnya,
Malaikat itu adalah ibarat dari bisikan kebaikan, dinamakan malaikat. Sedangkan bisikan kejelekan dinamakan syaitan. Orang yang seperti ini, ya, dia kafir, bisa batal Islamnya. Sejatinya dia belum beriman kepada malaikat. Karena para malaikat bukanlah bisikan, bukan fiktif. Mereka ada wujudnya, mereka diciptakan oleh Allah. Maka Allah sebutkan di dalam surat Fatir, uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha'. Ada yang memiliki 2 sayap, ada yang 3, ada yang 4, ada yang lebih dari itu sesuai dengan kehendaknya Allah Jalla wa Ala. Nah, ini beberapa contoh yang menerangkan kepada kita betapa penting dan masalah akidah, betapa fundamentalnya masalah akidah. Dan ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Secara umum para ulama menyebutkan bahwasanya akidah itu mulai menyimpang, ya. Tentunya sebab utamanya adalah tatkala seseorang tidak membangunkan akidahnya di atas Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah. Ini sebab dasar dan umum. Disebutkan oleh beberapa masyayikh, di antaranya di dalam syarah kitab Tauhid dari Sahih Al-Bukhari yang disyarah oleh sebagian ulama kita, bahwa di antara sebab munculnya akidah yang rusak setelah wafatnya Nabi SAW dan Khulafa ar-Rasyidin secara umum adalah dengan meluasnya negara Islam. Tatkala kaum muslimin sudah menakluk beberapa negara kafir, sehingga negara tersebut yang tadinya adalah negara kafir dengan akidah yang kufriyah kemudian ditakluk menjadi negara Islam, kemudian orang-orangnya ada yang masuk Islam ikhlas dari hatinya, ada yang masuk dalam Islam karena terpaksa dan dia sebagai munafik, ya. Maka mereka yang masuk ke dalam Islam, baik memang dia masuk dalam Islam secara sungguh-sungguh, maka tidak dipungkiri dalam kesehari-hariannya pasti dia sengaja ataukah tidak, dia ketahui ataukah tidak, akan keluar dari mulutnya akidah-akidah rusaknya yang sebelumnya. Dan itu, ya, manusiawi. Orang yang pernah berakidah rusak kemudian dia bertobat dari akidah yang rusak tersebut secara umum, ya, terkadang akidah-akidah rusak yang dia miliki sebelumnya akan keluar sesekali. Nah, dan tatkala keluar dan tersebar di tengah kaum muslimin dan tidak ada yang meyakininya, tidak ada yang meluruskannya, maka ini akan berpindah kepada sebagian kaum muslimin yang lainnya. Ini bisa antum lihat di dalam syarah Syekh Abdullah Al-Ghudiyan kalau enggak salah terhadap kitab Tauhid yang ada dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, karena jangankan orang yang tadinya kafir kemudian masuk Islam beberapa ratus tahun setelah Nabi SAW, seperti sahabat Nabi Abu Waqid Al-Laythi tadi saja bisa seperti itu, meminta kepada Rasul, padahal mereka adalah sahabat Nabi, ya, buatkan untuk kami juga pohon bidara keramat. Makanya kalau antum lihat hadis ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam matan kitab Tauhid, kemudian menyebutkan al-masail, faedah-faedah dari hadis itu. Kata beliau bahwasanya seseorang yang tadinya memiliki akidah yang menyimpang kemudian dia bertaubat, ya, belum tentu keseluruhan akidahnya itu bisa hilang. Terkadang bisa keluar dengan prosesnya belajar. Makanya kalau ada tokoh-tokoh agama yang menyimpang akidahnya sebelumnya kemudian dia rujuk secara umum ke manhajus salaf, tidak diperbolehkan penuntut ilmu langsung belajar kepada yang, sampai orang tersebut belajar dulu tentang akidah yang lurus dan duduk bersimpuh di sisi para ulama atau guru-guru yang memiliki akidah yang lurus. Karena misalkan dia sebelumnya memiliki akidah yang menyimpang, dia memiliki akidah Asy'ari, Maturidiyah, Salimiyah, kemudian secara umum dia rujuk kepada aqidatus salaf, kemudian dia mengajarkan kitab-kitab aqidatus salaf dan dia belum pernah mempelajarinya kepada ulama atau guru-guru yang memiliki akidah lurus sebelumnya, nanti di sela-sela penyampaian itu dia sengaja ataukah tidak, dia sadari ataukah tidak, akan keluar, ya, akidah-akidah keliru yang pernah ia miliki sebelumnya. Nah, ini diantara sebab kenapa kenapa akidah yang rusak bisa menyebar di tengah-tengah kaum muslimin, ya. Dan tentunya setelah wafatnya para sahabat Nabi SAW
dan khususnya khulafa ar-rasyidun. Ya. Dengan meluasnya negara-negara Islam dan orang-orang masuk ke dalam Islam, baik masuk karena memang cinta terhadap Islam, ada yang masuk dan dia sebagai munafik. Kalau dia masuk ke dalam Islam dan dia sebagai munafik, maka ini jelas ya sisi ya dia menjadi sebab rusaknya akidah kaum muslimin, seperti Abdullah bin Sabah yang tadinya dia agama Yahudi kemudian masuk ya, dan berada di tengah-tengah kaum muslimin, menghancurkan akidah kaum muslimin, menjadikan mereka kaum Syiah. Sampai-sampai sebagian pengikutnya menganggap Ali bin Abi Thalib adalah Tuhan. Nah, mencintai Ahlul Bait tetapi membenci para sahabat yang lainnya. Kalau itu jelas. Tetapi juga terkadang ada orang yang masuk ke dalam Islam dan dia cinta terhadap Islam. Dan sebelumnya dia berada di atas akidah-akidah yang rusak di dalam agama di luar Islam. Ya. Dalam proses belajar Islam, tentunya akidah-akidah kufur yang dia miliki sebelumnya tidak bisa hilang secara sekaligus. Ada prosesnya. Ketika dia berada di tengah kaum muslimin, akidah tersebut keluar darinya, ya, kemudian terdengar oleh kaum muslimin dan tidak ada yang meluruskannya, maka ini bisa menular. Nah, sebagaimana akidah filsafat mulai tersebar di tengah-tengah kaum muslimin semenjak akidah filsafat Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan terkhusus di masanya Imam Ahmad. Nah, sehingga akidah kaum muslimin saat itu dirubah dan menjadi undang-undang dasar negara, harus meyakini Al-Quran makhluk, ya, meyakini Al-Quran makhluk. Ini muqaddimah pertama yang menunjukkan kepada kita betapa pentingnya masalah akidah dan betapa fatalnya akidah yang rusak. Juga jamaah yang dimuliakan Allah, atau masih di poin yang pertama ini, di antara contoh yang menunjukkan kepada kita betapa fatalnya kalau akidah itu rusak adalah sikapnya kaum Khawarij. Kalau ada pemabuk membunuh ulama, ya, pemabuk bunuh ustadz pulang dari masjid, pemabuk sedang mabuk membunuh khotib Jumat pulang dari Jumat, mungkin kita tidak terlalu terkejut. Ya. Tetapi kebayang tidak, ada orang salat 5 waktu, puasa Senin Kamis, puasa Daud, hafal Al-Quran, salat tahajud, tetapi dia mengharap surga kepada Allah dengan membunuh sebaik-baik manusia di muka bumi setelah para nabi dan para rasul, setelah Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, karena akidah yang menyimpang. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dibunuh di dalam tanah suci Madinah, hanya beberapa langkah dari Masjid Nabawi, pada tanggal 18 Zulhijjah, dan beberapa hari sebelumnya mereka haji. Pulang haji, ya, biasanya preman aja pulang haji taubat. Khawarij pulang haji bunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Biasanya preman aja pulang haji taubat, ya kan, peci haji nggak pernah lepas dari kepalanya, betul nggak? Khawarij pulang haji bunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan mereka tidak merasa bersalah, justru mengharap surga dengan tindakan tersebut. Nah, Ali bin Abi Thalib dibunuh dan beliau sedang keluar dari rumahnya untuk mengimami salat subuh berjamaah di Kufah. Karena di akhir hayatnya beliau berpindah dari Madinah ke Kufah. Banyak alasan yang disebutkan oleh para ulama kenapa beliau pindah dari Madinah ke Kufah. Meskipun beberapa sahabat Nabi menasihati beliau untuk tetap bertahan di Madinah sebagaimana 3 khulafa ar-rasyidin sebelumnya. Sebagian ulama surah menyebutkan itu terjadi di tanggal 17 Ramadan. Ada yang mengatakan itu terjadi di tanggal 21 Ramadan. Dibunuh oleh seorang yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Ahli salat, ahli puasa, ahli salat tahajud. Ya. Selalu lisannya itu bergerak berzikir kepada Allah Jalla wa Ala. Lihat efeknya akidah yang rusak. Juga disebutkan dalam kitab As-Sunnah Ibn Abil Asim, ya, bahwa ada seorang tabi'iyah wanita di masa tabi'in, dan dia hamil lewat di depan markasnya kaum Khawarij yang memberontak kepada penguasa yang sah saat itu, dan Ali bin Abi Thalib penguasanya. Mereka menangkap wanita yang sedang hamil ini dan menginterogasinya.
dan bertanya kepadanya tentang Ali bin Abi Thalib. Maka wanita muslimah ini yang masih dengan fitrahnya yang sehat, dia pun memuji Ali bin Abi Thalib, karena Ali bin Abi Thalib adalah pemimpinnya kaum muslimin yang harus ditaati, harus dipatuhi. Dia adalah sahabat Nabi, menantunya Nabi SAW, Amirul Mukminin. Maka mereka langsung membunuhnya dan mengorek bayi yang ada di dalam perutnya. Bisa antum lihat dalam kitab As-Sunnah Ibn Abil Asim. Dan Syekhuna Wasiyullah Abbas juga menyebutkan hal ini. Dan beliau mengatakan Sunan Abi Daud termasuk kitab hadis yang paling lengkap berbicara tentang kaum Khawarij. Nah, bayangkan wanita hamil yang sedang berjalan semestinya dibantu, diberikan kendaraan, ini ditangkap, dikorek perutnya. Karena tidak membenarkan sikap mereka yang memberontak kepada pemerintah yang sah. Jadi nggak aneh jemaah kalau ustaz-ustaz sunnah hari ini dikatakan murji'ah karena melarang demo, melarang memberontakan, sekedar murji'ah itu masih mending, nggak ada apa-apanya itu. Masih sangat lembut itu dikatakan murji'ah ma'al hukam, khawarij ma'ad du'at. Ya, dituduh murji'ah, ya, penjilat dan sebagainya. Itu udah masih paling lembut, masih sangat lembut, masih sangat sopan dari kaum khawarij. Ini ada wanita tabi'iyah hamil dikorek bayinya. Nah, dan ini juga diceritakan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari dalam salah satu muhadharah beliau ketika terjadi pemberontakan besar-besaran di tahun 90-an di Aljazair. Maka para ulama sunnah sebagaimana kebiasaan mereka dari mimbar-mimbar Jumat memberikan nasihat kepada para pemuda untuk tidak ikut serta turun ke jalan melakukan pemberontakan, demonstrasi. Karena itu bukan solusi yang sesuai dengan agama Islam. Itu hanya memperpanjangkan masalah, hanya membuat pertumpahan darah yang berkepanjangan, menciptakan perang saudara, akan membuka pintu untuk para PBB masuk memporak-porandakan negara Islam. Maka beliau yang sedang keluar dari rumahnya untuk khutbah Jumat ditangkap dan dipotong lidahnya. Maka jamaah di masjid melihat waktu Jumat telah masuk, bahkan sudah telat. Syekh belum datang, mereka pun mencarinya dan mereka mendapati beliau dalam perjalanannya sudah bersimbah darah dan lidah sudah dipotong oleh kaum Khawarij. Nah, akidah kalau sudah menyimpang seperti itu jemaah. Anda juga pernah mendengar langsung dari Syekhuna Saleh As-Suhaimi. As-Suhaimi yang sudah beberapa kali ke Indonesia kan, datang ke Roja. Salah satu ulama besar di Saudi hari ini. Waktu itu sedang membahas kitab Al-Imam Asy-Syatibi, Al-I'tisam Asy-Syatibi di Masjid Nabawi. Di awal-awal munculnya ISIS, ada seorang pemuda di Irak di hari Idul Adha. Tatkala orang lain membawa hewan kurban, dia menyeret ibunya. Dia mengatakan, kalau kalian menyembelih seekor sapi atau domba, aku akan menyembelih ibu kandungku. Dia pun langsung menyembelih ibu kandungnya. Kenapa? Karena dianggap murtad, tidak mau baiat kepada Abu Bakar Al-Baghdadi. Dan dia terapkan hadis Nabi, barang siapa yang mati dan tidak ada baiat di lehernya, mata mitatan jahiliyah, maka dia mati seperti bangkainya jahiliyah. Padahal baiat di situ adalah kepada pemerintah yang sah. Kalau kita sekarang siapa baiat? Kepada siapa yang? Kepada Bapak Prabowo dan jajarannya. Kepada mereka lah baiat kita. Kalau mereka enggak, kepada amirnya. Yang tidak membaiatnya halal darahnya. Ini cerita dari Syekh Saleh As-Suhaimi, hafizahullah ta'ala. Lihat tatkala akidah yang menyimpang itu ada di dalam hati seseorang. Betapa banyak anak-anak muda terpengaruh dengan paham Khawarij, akhirnya mereka dijadikan calon pengantin, melakukan aksi bom bunuh diri. Kasihan. Nah, karena akidah yang rusak. Seseorang melakukan hal-hal yang para pelaku maksiat saja tidak mau melakukannya. Saya kira semaksiat-maksiatnya pelaku maksiat tidak akan mungkin membunuh ustadz, ya kan? Membunuh ulama, ya, membunuh imam masjid, kecuali karena dia sedang mabuk dan nggak sadar, mungkin kalau itu, ya. Nah, tapi kaum Khawarij dengan penuh kesadaran. Nah, bahkan guru ana Syekhuna Abdurrahman Al-Adini rahimallahu taala mudir Darul Hadits bil Fiyush. Beliau meninggal dunia 2015 kalau nggak salah. Ditembak oleh 3 orang di depan pintu Darul Hadits Fiyush, Aden, Yaman. Salah satu pelakunya adalah anak muda yang umurnya saat itu masih di bawah 25. Sehari-harinya selalu berjubah,
hafidh Al-Quran dan imam di salah satu masjid besar di kota Aden karena terpapar paham Al-Qaeda. Dan saat itu sedang terjadi demo besar-besaran di Yaman. Dan sebagaimana kebiasaan para ulama kita selalu memberikan nasihat kepada kaum muslimin untuk tidak melakukan aksi-aksi yang seperti itu. Karena itu bukan solusi yang sesuai dengan agama Islam. Itu hanya menyebabkan pertumpahan darah yang berkepanjangan, menciptakan perang saudara, dan membuka pintu untuk pihak asing untuk memporak-porandakan negara tersebut. Beliau ditembak di depan pintu Masjid Darul Hadits Fiyush. Nah, ini menerangkan kepada kita jamaah yang dimuliakan Allah betapa bahayanya akidah yang rusak. Nah, terkadang seseorang karena akidahnya yang rusak rela melakukan tindakan-tindakan di mana para pelaku maksiat aja tidak mau melakukannya. Seperti wanita yang hamil tadi dikorek perutnya oleh kaum Khawarij. Nah, contoh lainnya Juhaiman. Pernah dengar fitnah Juhaiman? Tahun 70-an, Masjidil Haram 2 Jumat tidak ada salat Jumat dan tidak ada salat berjamaah di musim haji. Nah, antum boleh buka YouTube, klik fitnah Juhaiman. Nah, yang menganggap dirinya sebagai Imam Mahdi dan dibayar oleh kaumnya, ditambah dengan paham Khawarij. Jamaah salat subuh waktu itu yang tidak membayar diberondong dalam Masjidil Haram. Sehingga kerajaan untuk menangkapnya harus menyetrum mereka. Mengeluarkan tank-tank untuk Masjidil Haram. Itu masih ada di YouTube. Juhaiman mengaku sebagai Imam Mahdi. Hari ini juga lagi heboh kan, banyak yang ngaku Imam Mahdi. Cuma sebagiannya ada yang dari Bangladesh. Sudah Imam Mahdi itu jelas bangsa Arab Ahlul Bait, tapi orang ini dari Bangladesh, ya tinggal di Bangladesh, wajahnya pula wajah Bangladesh. Ya, di waktu yang sama si kelompok yang lain menganggap Imam Mahdi yang lain lah selain dia. Fitnah Juhaiman. Dan gara-gara fitnah dia ini Syekh Mubil tertuduh sebagai gurunya, sehingga Syekh Mubil diusir dari Saudi. Puluhan tahun beliau di blacklist, tidak boleh masuk ke Saudi. Sampai nama beliau dipulihkan kembali tahun 99 atau tahun 2000-an. Kemudian diundang sebagai tamu yang mulia dan disambut dengan karpet merah oleh kerajaan. Setelah sebelumnya puluhan tahun beliau di blacklist, nggak boleh masuk Saudi. Ya, karena fitnah Juhaiman. Ya, yang mana dia dulu pernah berulang kali menemui Syekh Mubil, padahal Syekh Mubil menasihati dia atas pemahamannya yang Khawarij tersebut, takfirnya itu. Nah, ini contoh-contoh yang menunjukkan kepada kita, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, betapa bahayanya akidah yang rusak aja. Nah, betapa bahayanya akidah yang rusak. Karena akidah yang rusak, orang yang semestinya dicela menjadi dipuji. Sebagai contoh, Abdurrahman bin Muljam, pembunuh Ali bin Abi Thalib, mestinya kan dicela. Imran bin Hittan, seorang ulama hadis di masa tabi'in yang sebelumnya, dia mencela Abdurrahman bin Muljam. Tetapi setelah dia terpapar paham Khawarij, setelah menikahi putri pamannya, dia justru menyusun bait-bait syair dan memuji Abdurrahman bin Muljam yang telah membunuh Ali bin Abi Thalib. Nah, makanya hari ini juga tidak aneh kita melihat Syekh bin Bashir Al-Albani dicela, dikatakan ulama haid, ulama nifas, ahli fikih haid aja mereka ahli nifas. Kalau masalah nawazil, masalah kontemporer bukan ke mereka. Dan di kesempatan lain kalau bisa dicela, mereka cela, mereka jatuhkan. Kemudian dipujilah orang-orang yang telah menjadi sebab tertumpahnya darah kaum muslimin di Mesir dan di beberapa di Yaman dan di berbagai negara lainnya. Inilah ulama-ulama yang hebat, inilah pemimpin-pemimpin kaum muslimin, inilah ulama-ulama kontemporer dan sebagainya. Pada sebab fatwa-fatwa mereka lah pemberontakan di beberapa negara Islam terjadi, pertumpahan darah di antara kaum muslimin terjadi, dan perang saudara terjadi. Nah, ini menerangkan kepada kita jamaah yang dimuliakan Allah pentingnya masalah akidah. Dan insyaallah taala seperti yang saya sebutkan, kita akan membaca kitab Lum'atul I'tiqad karya Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Beliau bernama Muhammad atau Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah. Jadi biasa orang Arab ya, terkadang binnya itu jauh banget mereka ambil. Pada nama beliau kan Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah keempat. Ya, tapi disebutkan sebagai Ibnu Qudamah. Biasa seperti itu dalam bahasa Arab. Ibnu Utsaimin, Muhammad bin Saleh bin Al-Utsaimin.
Ya. Tayyib. Bin Nasr al-Maqdisi al-Jamma'ili. Thumma ad-Dimashqi al-Salihi al-Hambali sahib al-Mughni rahimahullah. Beliau lahir di sebuah kota Jamma'il, salah satu daerah yang ada di Nablus. Nablus salah satu kota yang ada di Palestina. Nah, beliau lahir pada tahun 541 di bulan Sya'ban. Ya, di bulan Sya'ban tahun 541 Hijriah. Dan beliau wafat pada tahun 620 Hijriah di Damaskus. Di Damaskus. Berarti umur beliau berapa? Kalau beliau lahir pada tahun 541 dan wafat pada tahun 620, berarti umur beliau berapa? 80-an? Hah? Berapa? 79 ya? Masya Allah ya. Beliau lahir di Palestina dan kemudian pindah ke Damaskus dan meninggal di Damaskus. Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala. Berikut ini beberapa pujian ulama terhadap beliau ya. Di antaranya adalah ucapan Ibnu Salah. Beliau mengatakan, "Ma ra'aitu mithla Syekh Al-Muwaffaq." Aku belum pernah melihat ada seorang syekh yang ilmunya seperti Syekh Al-Muwaffaq. Ibnu Salah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan tentang Al-Imam Ibnu Qudamah, "Ma dakhala Syam ba'da Al-Auza'i afqah minhu." Belum pernah ada seorang alim masuk ke Syam. Syam itu Palestina dan sekitarnya. Palestina, Suriah dan sekitarnya. Disebut dengan Syam. Nah, setelah Al-Imam Al-Auza'i. Al-Imam Auza'i Abdurrahman bin Amir. Ya, seorang ulama tabi'in. Setelah Al-Auza'i masuk ke Syam, aku belum pernah melihat ada alim yang lebih faqih daripada Ibnu Qudamah. Nah, beliau melihat secara sejarah semenjak Imam Auza'i meninggal dunia dan masuk ke dalam Syam, aku belum pernah melihat setelah itu ada alim yang lebih faqih masuk ke Syam daripada Ibnu Qudamah. Ini pengakuan dari ulama, bukan pengakuan dan pujian ya biasa ya, dan dari orang biasa. Imam Az-Zahabi rahimahullah mengatakan tentang Al-Imam Ibnu Qudamah, Asy-Syaikh Al-Imam Al-Qudwa Al-Allamah Al-Mujtahid Syekhul Islam Muwaffaq ad-Din. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan tentang beliau, Syekhul Islam Muwaffaq ad-Din alladhi ittafaqat at-tawaif ala qubulih wa ta'zimih. Muwaffaq Al-Imam Ibnu Qudamah ini adalah seorang alim di mana jangankan ahlu sunnah, banyak kelompok dari ahli bid'ah pun menerima beliau, mengagungkan beliau, khala Jahmi atau Mu'attil, kecuali Jahmiyah dan Mu'attil, Al-Mu'attilah yang menta'til nama-nama dan sifat-sifat Allah Jalla wa Ala. Kemudian ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimahiyallahu wa iyyakum wa baraka fikum. Setelah kita mengetahui penulis kitab Lum'atul I'tiqad, yaitu Al-Imam Ibnu Qudamah yang nama aslinya adalah Abu Abdullah, Abu Muhammad ya, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah bin Miqdam bin Nasr Al-Maqdisi Al-Jamma'ili. Beliau berikan judul kitab ini dengan judul Lum'atul I'tiqad. Lum'atul I'tiqad. Tersusun dari dua kata ya. Yang pertama lum'ah, yang kedua al-i'tiqad. Lum'ah secara bahasa memiliki beberapa makna. Ya, memiliki beberapa makna. Di antaranya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah al-bulghah min al-'aish. Al-bulghah min al-'aish, bekal di dalam kehidupan. Al-bulghah hiya ma yakfi li saddil hajah wa la yazid. Bulghah di dalam bahasa Arab itu adalah bekal untuk menutupi kebutuhan dan tidak lebih.
Dan makna ini lebih cocok untuk judul kitab ini. Maka Lum'atul I'tiqad artinya berarti apa? Bekal di dalam berakidah. Bekal yang mencukupi di dalam berakidah. Ada juga yang memanakan dengan makna lentera. Lum'ah di antara makna adalah lentera. Yaitu Lum'atul I'tiqad, lentera akidah. Inilah akidah yang terang berderang. Dan akidah al-i'tiqad definisinya adalah al-hukmu al-dhihni, disebutkan oleh al-Imam Ibn Utsaimin, al-hukmu al-dhihni al-jazim. Fa in tabaqa al-waqi' fa sahihun wa illa fa fasid. Akidah itu adalah al-hukmu al-dhihni. Kalau mudah diterjemahkan, ideologi ya, keyakinan yang sifatnya di dalam hati seseorang, al-jazim, yang pasti. Ya. Makanya sesuatu yang meragukan tidak dinamakan akidah. Makanya para ulama mengkritik filsafat itu tidak layak dinamakan akidah filsafat. Karena akidah itu sendiri artinya adalah suatu ideologi, keyakinan yang pasti. Sementara filsafat adalah sumber keraguan. Maka tidak layak dan tidak tepat dinamakan akidah. Kalau dia sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah, maka dinamakan akidah as-sahihah. Dan kalau bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah, maka disebut sebagai akidah yang rusak. Nah, ini makna dari kitab Lum'atul I'tiqad. Dari judul kitab ini menerangkan kepada kita betapa pentingnya kita mengkaji kitab Lum'atul I'tiqad. Bekal di dalam berakidah atau lenteranya akidah. Baik, kita baca sedikit muqaddimah dari beliau. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mahmudi bi kulli lisanin, al-ma'budi fi kulli zaman. Segala puji bagi Allah yang dipuji dengan seluruh bahasa. Tidak ada di manusia di dunia ini yang tidak bisa memuji Allahu Jalla wa'ala. Allah dipuji dengan bahasa Arab, Allah dipuji dengan bahasa Indonesia, Allah dipuji dengan selain bahasa Arab dari bahasa-bahasa yang ada di dunia ini. Al-ma'budi fi kulli zaman. Al-ma'budi fi kulli zaman, yang diibadahi di setiap zaman. Karena Allah Jalla wa Ala adalah dzalika bi anna Allah wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dan juga di dalam lafaz yang lain di setiap tempat. Maka ada ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, wa huwal ladzi fis samaa'i ilahun wa fil ardi ilah. Dialah Allah yang disembah di langit dan juga yang disembah di bumi. Alladzi la yakhlu min ilmihi makan. Di mana tidak ada satupun tempat yang lepas dari ilmunya Allah Jalla wa'ala. Wala yashghaluhu sya'nun an sya'an. Dan tidak ada yang menyibukkan Allah Jalla wa'ala. Tidak ada suatu perkara yang menyibukkan Allah dari perkara yang lainnya. Andainya Allah Jalla wa'ala diminta atau seluruh penduduk langit dan bumi meminta kepada Allah di waktu yang sama, maka Allah akan mampu memberikan mereka sesuai dengan apa yang mereka minta. Yas'aluhu man fis samawati wal ard wa ma fi kullu yawmin huwa fi sya'an. Nah, demikian juga hadis Abu Dzar Al-Ghifari wa Imam Muslim. Law anna awwalahum wa akhirahum wa insahum qamu ala sa'idin wahid fas'aluni fa'ataitu kulla wahidin minhum mas'alatah wa la yanqusu dhalika inni illa kama yanqusul miqyatu idza udkhila al-bahr. Seandainya seluruh mereka yang dahulu maupun yang datang belakangan dari kalangan jin dan manusia berdiri naik ke suatu tempat dan memohon kepadaku, maka aku akan memberikan kepada setiap dari mereka apa yang dia minta. Nah, Allah Maha Kuasa. Jalla 'anil asbahi wal andad. Allah tersucikan dari keserupaan dan tandingan. Wa tanazzaha 'anil sahibah. Allah tersucikan dari pasangan.
wal aulad, dari anak. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa lam yattakhidh sahibah. Wa nafadha hukmuhu fi jami'il ibad, dan hukum Allah terlaksanakan pada seluruh hambanya. Tentunya ini maksud hukum kauni. La tumathiluhu al-uqud bit-tafkir. Akal-akal manusia tidak akan mampu menyerupakan Allah dengan pemikiran mereka. Setiap kali mereka memikirkan tentang hakikat sifat Allah dengan pemikiran mereka, Allah tersucikan dari itu. Allah maha kaya dari apa yang mereka serupakan dengan pemikiran mereka. Wala tatawahamuhul qulubu bit-tasghir. Dan hati manusia tidak mampu menggambarkan hakikat Allah Jalla wa Ala. Karena Allah berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tiada sesuatu yang serupa dari Allah dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Surah Syura ayat ke-11. Kita baca sedikit lagi. Lahul asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang maha indah. Wa sifatul ula. Sifat-sifat yang maha tinggi. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ats-tsara. Miliknya lah apa yang di langit-langit, apa yang di dalam bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di dalam tanah. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Dan jika kalian menjaharkan ucapan kalian, maka Allah Maha mengetahui yang tersembunyi, ya, dan yang tersamar. Ahata bi kulli syai'in ilma. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Wa qahara kulla makhluqin 'izzatan wa hukma. Dan Allah Jalla wa Ala mengalahkan seluruh makhluknya sebagai keperkasaan dan hukum darinya. Wasi'a kulla syai'in rahmatan wa ilma. Dan di waktu yang sama, rahmat dan ilmunya luas mencakup segala sesuatu. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Allah mengetahui apa yang akan terjadi, apa yang akan terjadi dan apa yang telah terjadi dari mereka. Wala yuhituna bi ilma. Tetapi para malaikat sendiri tidak mampu meliputi Allah Jalla wa Ala. Taha ayat 110. Kemudian terakhir beliau mengatakan mausufun bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihil azim wa ala lisani nabiyyihil karim. Allah Jalla wa Ala itu tersifati. Lihat muqaddimah beliau. Bahasa-bahasa muqaddimah yang beliau gunakan dalam muqaddimah ini telah menggambarkan kepada kita secara global isi kitab ini. Allah itu tersifati dengan apa yang dia sifati dirinya dengannya di dalam Al-Qur'anul Karim dan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, muqaddimah beliau yang baru kita baca ini, kira-kira apa yang bisa antum simpulkan jamaah yang dimuliakan Allah? Yang bisa kita simpulkan adalah beberapa hal, ya. Yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini. Yang pertama, bahwasanya Allah Jalla wa Ala berhak dan hendaknya selalu dipuji oleh Allah, oleh makhluknya dengan berbagai bahasa mereka. Dan hendaknya Allah selalu diibadahi dimanapun mereka berada. Kesimpulan lainnya, beliau menerangkan kepada kita tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Jalla wa Ala secara global. Bahwa seluruh nama Allah maha indah dan seluruh sifatnya maha tinggi. Kemudian secara global di muqaddimah kitab ini beliau menerangkan kepada kita bahwa terkait nama dan sifat Allah itu jalurnya hanya Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya beliau katakan tadi mausufun bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihil karim wa ala lisani nabiyyihil karim. Allah itu hanya tersifati dengan apa yang disifatkan dirinya dengannya di dalam Al-Quran dan melalui lisan nabinya. Ya. Ini namanya kalau dalam ilmu sastra Arab bara'atul istihlal. Ya. Atau bara'atul istiftah. Seseorang menyampaikan muqaddimahnya, khutbatul hajahnya, tetapi kandungannya adalah tentang materi yang akan dia sampaikan. Ya. Tetapi isinya adalah materi yang akan dia sampaikan secara global. Artinya di dalam muqaddimah beliau ini, di pembukaan beliau ini, beliau telah menjelaskan kepada kita bahwa yang akan beliau bahas dalam bab ini adalah masalah akidah. Ya.
secara umum dan terkhusus dalam bab asma was sifat. Ini muqaddimah dari Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala sebagai khutbatul hajah dari beliau. Memandangkan azan dulu ya. Kemudian kita lanjutkan sedikit lagi antara azan dan iqamah, dan mohon maaf untuk bulan ini pada Isya kita nggak lanjut dulu ya. Insyaallah bulan depan baru kita lanjut lagi dengan pada Isya insyaallah. Baik, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Tadi telah kita dengar dan kita simak bersama khutbatul hajah atau muqaddimah dari Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala di awal kitab beliau ini, sebelum beliau masuk menjelaskan kepada kita kaidah-kaidah tentang akidah. Ya, tentang akidah. Mungkin ada yang bertanya dari kita, apakah ada perbedaan antara kalimat akidah dan at-tauhid? Kalau kita lihat dari penjelasan para ulama di dalam syuruhat terhadap kitab-kitab akidah, mungkin bisa kita simpulkan secara umum akidah dan tauhid ini mutalaziman ya. Umumun wa khususun mutlaq. Saling mencakup antara satu sama yang lainnya. Kalau kita lihat di bahasa para ulama salaf atau ulama mutaqaddimin, mereka menyebutkan beberapa kalimat dan maksudnya adalah akidah. Bahkan juga dengan kalimat tauhid. Sebagai contoh Al-Imam Al-Bukhari. Kalau antum buka Sahih Bukhari, di sana ada pembahasan kitab tauhid. Dan bahasannya bukan hanya tentang tauhid al-uluhiyah. Justru banyak menyinggung bab asma was sifat. Juga kitab At-Tauhid Al-Imam Ibnu Khuzaimah, ini ratusan tahun sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, membahas tentang asma was sifat dan akidah secara umum. Ya, jadi tauhid dan akidah sama, hanya saja ulama belakangan kalau menyebutkan akidah maka bahasannya lebih mencakup daripada tauhid, ya. Dan ketika mereka menyebutkan kalimat tauhid maka lebih kepada makna tauhid tentang tauhid al-ibadah, akidah yang berkaitan dengan ibadah yang disebut dengan tauhid al-uluhiyah, ya, dan terkait kesyirikan dalam bab ibadah. Namun secara umum tauhid dan akidah adalah umumun wa khususun mutlaq. Oleh karenanya saling mencakup antara satu sama yang lainnya. Kalimat akidah cangkupannya lebih luas. Dalam bab akidah terkadang dibahas bab asma wa sifat, ya, tentang akidah kita terhadap istri-istri Nabi, akidah kita terhadap para sahabat Nabi, yang bahasannya secara umum adalah tentang 6 rukun iman dan yang cabang darinya. Sedangkan ketika mereka menyebutkan tauhid, maka bahasannya terkait bab tauhid al-ibadah dan syirik yang terjadi tauhid al-ibadah. Fokus tentang tauhid al-uluhiyah dan kesyirikan-kesyirikan yang terjadi terkait ibadah. Meskipun ulama al-mutaqaddimin terkadang menyebutkan kalimat tauhid dan juga mereka bermaksud dengannya adalah akidah secara umum, seperti kitab tauhid dalam Sahih Bukhari, kitab tauhid Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Kemudian ada faedah indah yang disebutkan oleh sebagian ulama, di antaranya di sini Syekh Saleh Al-Syekh hafizahullah taala dalam syarah Lum'atul I'tiqad beliau juga, bahwasanya kenapa di zaman dahulu, zaman abad kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ya, tidak banyak pembahasan tentang tauhid al-uluhiyah dan syirik. Lebih kepada pembahasan akidah, bab asma sifat, tentang Khawarij, Jahmiyah, Asy'ariyah dan seterusnya. Ya, berbeda dengan zaman yang datang setelah itu, seperti zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan yang datang setelahnya. Maka beliau menyebutkan bahwa di zaman dahulu penyimpangan dalam bab tauhid al-uluhiyah, bab ibadah itu belum terlalu banyak. Penyimpangan lebih kepada bab akidah terkait bab asma wa sifat, ta'wil terhadap sifat-sifat Allah, ya. Paham Khawarij, paham Jahmiyah, ya, al-Asy'ariyah, Maturidiyah, Salimiyah.
Oleh karenanya kitab-kitab akidah yang ditulis oleh ulama al-mutaqaddimin, baik dari abad kedua, ketiga ke Hijriah, ketiga, ya, seperti Usul Sunnah Imam Ahmad, Sunnah Al-Muzani, Syarh Sunnah lil Humaidi, ya, Syarah I'tiqadi Ahlussunnah Imam Al-Lalikai, Asy-Syarihah lil Imam Al-Ajurri, dan ulama-ulama yang datang setelahnya seperti Al-Imam bin Qudamah ini, karena penyimpangan di masa itu lebih dominan dalam bab akidah. Ya, bab akidah, asma wa sifat, tentang paham Khawarij, Jahmiyah, Syiah dan sebagainya. Ya. Belum terlalu parah penyimpangan bab tauhid al-uluhiyah. Orang yang memuja kubur, ya, meninggikan kuburan, kemudian ya ngalap berkah ke kuburan, ziarah dari tempat yang jauh ke tempat yang jauh hanya untuk suatu kuburan, itu di zaman mereka belum terlalu parah. Nah, berbeda dengan zaman Syekhul Islam, ya, sudah semakin parah. Makanya para ulama menyebutkan, ya, perbedaan antara Asy'ariyah dahulu dengan zaman sekarang itu jauh banget. Ya. Mereka dalam bab uluhiyah secara umum di masa dahulu masih bagus al-Asy'ariyah. Ya. Cuma dalam bab asma was sifat. Ya. Adapun dalam bab tauhid al-uluhiyah mereka masih bagus. Ya. Masih bagus. Ya, tidak ngalap berkah ke kuburan dan sebagainya. Tetapi orang-orang yang datang belakangan dan mengaku Asy'ariyah, dalam bab asma wa sifat mereka Asy'ariyah, dalam menyikapi penguasa mereka Khawarij, ya, dalam beberapa bab terkadang mereka Jahmiyah, ya, dalam bab tauhid al-uluhiyah mereka kuburi. Ya, campur sudah. Ya, jadi es campur. Ya, bukan Asy'ari tulen lagi. Kalau Asy'ari tulen dahulu itu cuma dalam bab ta'wil. Belum jatuh ke dalam syirik al-uluhiyah. Nah, tapi belakangan campur sudah, ya, dalam bab asma sifat ta'wil, ya, dalam menyikapi penguasa paham mazhab Khawarij, ya, kemudian nanti dalam beberapa hal jadi Murji'ah, ya, dalam bab uluhiyah jadi Quburi, jatuh ke dalam syirik al-uluhiyah, ya. Makanya di zaman beliau dan sebelumnya lebih banyak kepada bahasan akidah secara umum yang sifatnya bukan tauhid al-uluhiyah. Zaman Imam Ahmad terjadi penyimpangan akidah dalam bab Al-Quran, Jahmiyah, dan hal-hal yang lainnya. Beliau pun menulis kitab Usul Sunnah, ya, prinsip-prinsip dasar di dalam beragama. Al-Imam Al-Muzani juga punya As-Sunnah. Al-Imam Al-Barbahari menulis kitab Syarh Sunnah, penjelasan tentang prinsip-prinsip agama yang sangat dasar. Al-Imam Al-Humaidi juga menulis kitab yang sama, maknanya judulnya. Al-Imam Al-Lalikai menulis kitab Syarah, penjelasan tentang dasar-dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Imam Al-Ajuri menulis kitab Asy-Syariah, menjelaskan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian di zaman Syekhul Islam di abad ke-6 atau ke-7 Hijriah dan seterusnya udah mulai, ya, berkembang penyimpangan akidah itu tidak hanya lagi dalam asma wa sifat. Bukan lagi terkait orang yang melakukan dosa besar itu dikatakan mukmin ataukah kafir, ataukah dikatakan manzilah bainal manzilatain, ya. Tapi sudah bergabung dengan tauhid al-uluhiyah penyimpangannya. Makanya dari zaman Syekhul Islam sudah mulai banyak tulisan-tulisan tentang tauhid al-uluhiyah dan bantahan terhadap syirik-syirik yang terjadi dalam bab tauhid al-uluhiyah dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Meskipun beliau juga memiliki karangan yang banyak dalam membantah al-Asy'ariyah dan yang lainnya, seperti kitab beliau Al-Fatwa Al-Hamawiyah. Nah, demikian juga datang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab setelah itu. Penyimpangan dalam bab tauhid al-uluhiyah semakin parah. Bahkan di beberapa kuburan itu diagungkan sudah seperti melebihi Ka'bah. Ya. Nah, sebagian kaum muslimin melakukan perjalanan yang sangat jauh hanya untuk menziarahi suatu kuburan di waktu-waktu tertentu. Sampai-sampai Syekhul Islam menulis sebuah tulisan yang karenanya beliau dipenjarakan dan sampai meninggal di dalam penjaranya. Judul kitab beliau adalah La tushaddu rihalu ila ilal masajidi thalatha. Potongan dari hadis Nabi SAW. Tidak boleh melakukan perjalanan jauh yang melelahkan hanya untuk suatu tempat kecuali 3 tempat, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Tulisan beliau
Tulisan tersebut beliau tulis sebagai nasihat kepada kaum muslimin yang melakukan ziarah-ziarah kubur hanya untuk kuburan. Maka ulama-ulama sufi marah dan kembali memprovokasi pemerintah, maka beliau kembali ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara sampai wafat. Dan ketika beliau wafat, dan saat itu beliau sedang membaca surat Al-Qamar, dan beliau sedang membaca surat Al-Qamar, kemudian ketika beliau sampai di ayat terakhir dari surat Al-Qamar, innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir, beliau pun wafat. Makanya kita kembali lagi bab akidah. Kalau kita buka buku kitab-kitab para ulama yang berada di tahun 200 Hijriah, 300 Hijriah, 400, 500, 600 Hijriah, ini pembahasan akidahnya masih terkait bab asma wa sifat secara umum. Ya, tentang arkanul iman secara umum. Ya. Karena penyimpangan akidah di saat itu terjadi keumumannya pada hal tersebut. Ya, tentang ta'wil istiwa Allah dan seterusnya. Sementara yang datang setelah itu sudah mulai ada pada penyimpangan, mulai ada pada tauhid al-uluhiyah, mulai kuburan-kuburan dikeramatkan, ya. Mulai ada orang yang mengaku tahu perkara gaib, ya. Menebak barang yang hilang, ya. Para dukun, tukang ramal, ya. Kemudian ngalap berkah dan sebagainya. Makanya yang datang di tahun setelah tahun itu, khususnya di atas tahun 800 Hijriah kurang lebih, ya, itu udah banyak tulisan-tulisan tentang tauhid al-uluhiyah, apalagi di abadnya ke-12 Hijriah di zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, di mana penyimpangan dalam bab tauhid al-uluhiyah itu benar-benar parah dan benar-benar, ya, mendominasi di negeri-negeri kaum muslimin. Ini di antara faedah dari Syekh Saleh Al-Syekh, kenapa buku-buku ulama dahulu itu lebih banyak dalam bab akidah yang berkaitan dengan arkanul iman, dan jarang kita dapatkan ada kitab di zaman dari ulama terdahulu yang menulis atau yang membahas khusus tentang tauhid al-uluhiyah dan syirik yang terjadi pada tauhid al-uluhiyah. Naam, wallahu taala alam bisawab, wal ilmu indallah. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita tutup ada hal yang mau disampaikan? Baik, jika tidak ada pertanyaan maka kita cukupkan sampai di sini, dan insyaallah taala kita lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya. Dan mohon maaf pada kesempatan kali ini kita tidak lanjutkan pada isya, ya, ana uzur. Insyaallah kita lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya, dan di pertemuan berikutnya kita lanjut dengan setelah salat isya insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.